Pemberian cairan menggunakan infus adalah salah satu cara memasukkan cairan melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, pemberian obat, serta pemberian nutrisi. Tujuan utama pemberian cairan infus adalah untuk mengganti dan mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama ketika tidak dapat dikonsumsi secara oral. Infus juga digunakan untuk mengoreksi gangguan cairan dan elektrolit serta memperbaiki keseimbangan asam basa. Selain itu, infus dapat digunakan untuk memberikan transfusi darah dan menyediakan medium untuk terapi intravena, termasuk pemberian nutrisi parenteral. Untuk pemasangan infus, beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama yaitu ada IV catheter. IV catheter adalah tabung tipis yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk menyediakan akses yang cepat dan nyaman untuk pemberian cairan, obat-obatan, atau pengambilan sampel darah. IV catheter tersedia dalam beberapa ukuran yang berbeda, biasanya dari beberapa merek angka. Ukuran IV catheter dibedakan dengan warna yang diantaranya. Yang pertama ada 26G dengan warna ungu, yang kedua ada 24G dengan warna kuning, yang ketiga ada 22G dengan warna biru, yang keempat ada 20G dengan warna merah muda, yang kelima ada 18G dengan warna hijau, yang keenam ada 16G dengan warna abu-abu, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada 14G dengan warna oranye. Kedua, ada cairan infus. Cairan infus terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kristaloid dan koloid. Kristaloid ini seperti selin dan ringer laktat digunakan untuk menggantikan cairan tubuh dan mengoreksi elektrolit dan resusitasi. Sedangkan koloid seperti gelatin, albumin, dan dextran. Yang ketiga ada film dressing untuk menjaga IV catheter tetap dalam posisi yang benar setelah dimasukkan. Yang keempat ada alcohol swab digunakan untuk membersihkan area sekitar tempat masuknya IV catheter. Yang kelima ada tourniquet. Tourniquet ini digunakan untuk membantu mempertegas pembuluh darah di area yang akan ditusuk. Yang keenam ada buckspuit. Buckspuit ini sebagai tempat menyimpan dan mengorganisir peralatan kecil yang dibutuhkan selama prosedur pemasangan infus. Yang ketujuh ada bengkok. Bengkok ini digunakan untuk tempat menyimpan alat dan bahan yang telah digunakan. Yang kedelapan ada perlak dan pengalas. Ditempatkan di bawah area pemasangan infus untuk menyerap cairan yang mungkin keluar selama prosedur. Dan juga pasien dari resiko infeksi. Yang ke-10 ada plester, digunakan untuk menahan selang infus pada kulit pasien. Yang ke-11 ada alat tulis, digunakan untuk mencatat informasi yang terkait dengan prosedur pemasangan infus. Yang ke-12 ada tiang infus, digunakan sebagai penyangga untuk kantong infus, memastikan aliran cairan yang stabil dan konsisten ke pasien. 13 ada infus set steril yang terdiri dari selang infus dan situs penjepit atau roller clamp untuk mengatur kecepatan aliran cairan. Yang ke-14 ada blood set. Blood set ini sama seperti infus set, hanya saja blood set memiliki blood filter atau penyaring darah dan untuk mencegah trombus masuk ke dalam sistem aliran darah. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Apipah, perawat yang bertugas di ruangan mawar dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Bapak boleh panggil saya Apipah ya Pak. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemasangan infus dengan tujuan memenuhi kebutuhan cairan. Jadi saya akan melakukan pemasangan infusnya di sini waktunya sekitar 5-10 menit.
Apakah Bapak bersedia? Silahkan, Sus. Baik Bapak, apakah sebelum saya mulai ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Benar rute, benar waktu, benar dokumentasi, dan benar informasi. Pilih IV kateter yang sesuai dengan ukuran klien atau sesuai dengan kondisi klien. Pasang perlak dan pengalas. Dekatkan bengkok, persiapkan plester sesuai kebutuhan. Buka semua alat yang akan digunakan, yaitu infuset, alkohol swab, dan IV kateter. Buka infuset dan pasangkan pada cairan. Tutup roller clamp, isi drip clamber infuset dengan menekan hingga setengah dari volume drip clamber tersebut. Buka roller clamp, buka sedikit cairan ke bengkok hingga selang terisi penuh dengan cairan. Tutup kembali roller clamp, tutup ujung selang infus dan sisipkan kepada klem selang infus. Inspeksi dan palpasi area pena yang baik lurus, utamakan tangan non-dominan. Lalu gunakan handscoon bersih, pasang tourniquet 5 cm di atas tempat penusukan. Lakukan disinfeksi pada area penusukan vena dengan teknik one swab. Fiksasi vena dengan memegang dan menegangkan lengan yang akan ditusuk. Lalu tusuk vena dengan lever jarum menghadap ke atas dengan sudut 30-40 derajat dengan teknik jari tengah dan jari telunjuk menghimpit IV kateter. Lepaskan perlahan jarum setengahnya untuk melihat kelancaran aliran darah vena pada selang IV kateter dengan menarik ujung IV kateter oleh ibu jari dan jari manis. Jika sudah benar, kita dip atau kita tahan aliran vena dengan ibu jari kiri dan lepaskan jarum infus dari selangnya. Lalu setelah itu lepaskan tourniquetnya. Apabila akan mengambil darah, segera masukkan spuit lalu ambil darah sesuai kebutuhan dan masukkan ke dalam vacuum thinner. Masukkan selang infus yang sudah disiapkan ke dalam IV kateter. Cek aliran tetesan infus dengan membuka klem. Jika lancar, tutup kembali klemnya. Pasangkan film dressing di area penusukan. Fiksasi dengan plester IV kateter dan selang infus. Lalu kita utamakan estetika. Atur tetesan sesuai instruksi terapi. Lalu setelah itu catat tanggal pemasangan infus pada etiket infus. Baik Bapak, Alhamdulillah pemasangan infus telah selesai. Bagaimana Pak perasaannya? Apakah ada yang terasa sakit di daerah pemasangan infus? Alhamdulillah, tidak ada yang terasa sakit, Sus. Alhamdulillah jika seperti itu. Jika nanti terasa sakit pada area penusukan, membengkak, memerah, dan juga aliran cairan tidak lancar, harap menghubungi perawat di nurse station. Semoga dengan dilakukan pemasangan infus ini dapat memenuhi cairan tubuh Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan sebelum saya pergi? Baik Bapak, saya permisi terlebih dahulu. Setelah pemasangan infus, pemantauan berkala diperlukan, termasuk 1. Periksa tempat pemasangan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda peradangan atau pergeseran IV kateter. 2. Amati laju aliran cairan intravena dan volume yang telah masuk untuk memastikan kecukupan hidrasi.
Penting untuk memperhatikan tanda-tanda komplikasi dan menghubungi tenaga medis jika diperlukan. Kesehatan Anda adalah prioritas. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, segera berkonsultasi dengan perawat Anda untuk panduan terbaik. Terima kasih telah menonton video tentang cara pemasangan infus. Semoga bermanfaat untuk sobat mahasiswa keperawatan di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten kesehatan lebih lanjut. Tetap sehat dan salam sehat selalu. Omido